Mari kita bersama-sama memberikan penghormatan kepada Guru Agung kita dengan mengucapkan Namo Tassa 3 kali. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Baik, Sugi Hontu, para upasaka dan upasika sekalian, semoga Anda semua dalam keadaan sehat, damai, dan bahagia. Pagi hari ini saya akan menyampaikan Owada Katha dengan topik bakti pada orang tua kali ini. Ya, saya mengangkat topik ini berdasarkan satu pemikiran, beberapa kejadian. Ya, misal yang pertama dulu ada seorang ibu menemui saya beserta keluarganya dan menangis karena anaknya itu sangat berani dengan orang tuanya, dengan ibunya. Dia single parents, udah bercerai begitu, dan karena kebetulan keadaan kehidupannya kurang bagus, keadaan ekonominya kurang bagus, sehingga di rumah itu sering terjadi, dia menerima abusive words, jadi kata-kata cacian, cercaan, makian dari anaknya. Intinya si anak ini sering menyebut bahwa kehidupan si anak ini sekarang sulit, menderita itu karena orang tuanya, karena mamahnya. Jadi si mamah ini yang sudah membesarkan sang anak sendirian begitu mendapatkan perlakuan yang seperti itu dan menangis ya di hadapan saya gitu. Jadi kadang saya itu hati saya kayak terperas-peras kalau mendengar cerita-cerita seperti itu. Kok ada ya di dalam hidup itu, dalam hidup ini ada kejadian yang seperti itu. Dan kembali lagi itulah mengapa pentingnya kita itu beragama gitu ya. Kalau kita beragama kan kita mendapat satu ajaran yang benar kan, bahwa seorang anak nggak boleh melakukan begini begitu terhadap orang tua. Agama apapun sebenarnya sejauh yang saya tahu mengajarkan kewajiban anak untuk hormat selalu kepada orang tuanya. Peristiwa yang lain yang mendasari Owada pagi hari ini adalah khusus saya sering melihat keluarga di masyarakat Jawa tradisional itu ya, dan sering mendapat kesan orang tua itu khususnya ibu ya, khususnya mamah gitu. Kenapa? Karena ibu itu biasanya hanya tinggal di rumah kan, kalau di masyarakat tradisional Jawa begitu. Makanya ada satu unen-unen, satu peribahasa atau satu idiom atau apa itu yang tepat. Jadi perempuan itu fungsi hidupnya ada 3. Masak, macak, mana. Masak itu, jadi perempuan itu bagi masyarakat tradisional Jawa dulu ya, itu tugasnya 3. Masak itu memasak untuk keluarganya, masak makanan. Macak itu berdandan untuk nyenengin suaminya mungkin. Dan mana itu mengandung, melahirkan anak. Masa hidup banyak gitu sih? Saya sering melihat keluarga Jawa yang tradisional itu, menurut saya kehidupannya benar-benar, bisa nggak saya memakai kata tragis ya. Tragis itu dalam arti udah mendapatkan kelahiran sebagai manusia ini sulit, tetapi di sepanjang hidupnya, khususnya perempuan tadi, ibu-ibu dari anak-anak itu tadi, dia hanya begitu aja tinggal di rumah, udah sehari-harinya hanya memasak, berdandan, melahirkan anak gitu ya, di rumah aja.
Dan menurut saya tidak berkembang juga secara spiritual. Kan mereka nggak tahu kalau mereka nggak berkembang secara spiritual gitu. Juga ada satu pemahaman di masyarakat Jawa itu kalau banyak anak banyak rezeki gitu. Banyak anak mereka harus punya banyak anak supaya di hari tua nggak kesepian gitu. Tapi faktanya ketika meskipun anaknya 5, anaknya 8, begitu anaknya dewasa pada keluar dari rumah semua. Akhirnya si orang tua tinggal sendirian saja. Banyak dari anak-anak yang bahkan akhirnya tidak mengerti cara membalas budi dan cara untuk berbakti kepada orang tuanya. Nah, dari gambaran-gambaran tersebut kemudian saya rasa saya perlu menyampaikan kepada Anda semua tentang sebenarnya apa sih tugas kewajiban seorang anak kepada orang tuanya, ya. Tugasnya ada dua. Kalau dibagi dalam satu kelompok, dua kelompok besar, yang pertama adalah tugas yang harus kita lakukan sebagai anak ketika orang tua kita masih hidup. Dan yang kedua, tugas yang harus kita laksanakan, kewajiban yang harus kita laksanakan, bakti yang harus kita laksanakan ketika orang tua kita sudah meninggal dunia. Jadi dengan kata lain bahwa tugas, bakti, kewajiban kita kepada orang tua tidak berhenti ketika orang tua kita meninggal. Ini adalah tugas, bakti, kewajiban, balas budi yang harus anak lakukan kepada orang tuanya seumur hidup. Seumur hidup kita harus melakukannya. Ya, kalau membalas budi atau berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup relatif lebih mudah sebenarnya, walaupun saya juga paham bagi sebagian orang berbakti kepada orang tua yang masih hidup itu sulit gitu. Tetapi sebenarnya dibandingkan berbakti membalas budi ketika orang tua sudah meninggal, itu membalas budi ketika orang tua masih hidup itu jauh lebih mudah. Ya, jauh lebih mudah. Karena obyeknya di depan mata kita. Dan kita bisa melihat reaksinya, manfaatnya atau ketidakbermanfaatannya itu dengan gamblang gitu. Makanya kewajiban yang kita lakukan kepada orang tua ketika mereka masih hidup itu jauh lebih mudah. Ada beberapa sutta, misalkan salah satu sutanya itu adalah Sigalowada Sutta. Mudah-mudahan saya masih ingat sutta ini, karena dulu itu kita belajar di Myanmar di semester pertama itu, di diploma itu. Jadi kewajiban anak kepada orang tua itu ada 5. Yang pertama adalah menyokong orang tua, mendukung, menopang kehidupan orang tua, khususnya ketika orang tua kita sudah tua, sakit-sakitan, udah banyak kan orang tua kalau usia udah tua hanya bisa tidur-tiduran saja gitu di tempat tidur begitu. Maka pada saat kondisi yang seperti itu, kita sebagai anak mempunyai tugas untuk menopang kehidupan dia dengan berbagai cara sehingga beliau bisa menjalani kehidupan ini dengan sedikit penderitaan. Syukur-syukur kita bisa membantu mereka sehingga mereka hidupnya nyaman dengan menyediakan obat, dengan memijat mereka, dengan mungkin bahkan memandikan mereka. Dulu ketika saya masih belum pulang ke Indonesia, ayah saya itu di 3 tahun terakhir kehidupannya benar-benar sudah harus ditopang oleh anak-anaknya. Sehingga saya sering mendapat cerita itu adik saya yang perempuan itu suka bahkan memandikan ayah saya lah. Adik perempuan saya gitu. Dia sendiri udah nggak bisa mandi sendiri gitu. Saya belum di Indonesia waktu itu. Jadi bisa seperti itu orang tua itu nanti pada satu hari nanti orang tua bisa seperti itu. Dan kita pun juga bisa seperti itu. Oleh karena itu kita sebagai anak harus melakukan perbuatan yang baik ya. Untuk mendukung orang tua kita. Syukur-syukur nanti kalau Anda sudah menjadi orang tua yang nggak bisa apa-apa, anak-anak Anda juga bisa berbakti seperti Anda berbakti kepada orang tua Anda gitu. Ya. Jadi tugas yang pertama seperti itu, menopang, menyokong ketika mereka sudah tua, sakit-sakitan, ya kita bantu mereka. Ya.
Satu bahan perenungan juga, bayangkan kalau Anda masuk dalam tahapan usia tua seperti itu, ya, dan Anda hanya bisa tidur-tiduran aja, kehidupan Anda habiskan di tempat tidur, dan Anda belum mencapai pencapaian meditatif apapun, berbahaya enggak kehidupan Anda? Kalau Anda sudah mencapai pencapaian meditatif apapun, itu tertentu Anda sudah dapat tempat perlindungan. Tapi kalau belum, orang tua yang seperti itu hanya akan menghabiskan kehidupannya dengan mungkin dihajar kilesa-kilesa terus, karena dia tidak tahu cara untuk menghalau kilesa, ya. Bukankah ini kehidupan yang tragis? Lalu kalau kehidupan kita renungkan dengan cara seperti itu, bahwa pada akhirnya kita semua akan mengalami seperti itu, maka harusnya kita sudah tidak lagi mulai melekat pada hari-hari kehidupan setiap harinya ini, kan, ya. Karena pada akhirnya ujungnya kehidupan akan ke sana, gitu. Ya. Oleh karena itu, ini bahan perenungan ini Anda harus camkan terus, ya, bahwa Anda harus bisa berjuang untuk mendapatkan manfaat yang besar di dalam kehidupan ini setelah terlahir sebagai manusia, ya. Syukur-syukur Anda bisa mendapatkan pencapaian-pencapaian meditatif. Paling tidak Anda harus banyak melakukan karma-karma baik, ya, karena karma baik juga itu bisa menjadi tempat perlindungan Anda, kan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah membantu meringankan tugas dan pekerjaan orang tua kita, gitu. Dari hal yang sepele, misalkan bersih-bersih rumah, kalau di rumah nggak ada pembantu atau apapun itu. Jadi tugas pekerjaan orang tua yang bisa Anda lakukan untuk menolong mereka, begitu. Yang ketiga itu adalah lakukan ketika orang tua kita sudah meninggal, yaitu melakukan donasi atas nama mereka yang sudah meninggal. Ya, ini adalah pelimpahan jasa. Tidak lain adalah pelimpahan jasa. Nah, jadi bakti kita kepada orang tua kita bisa dibagi dalam dua kelompok tersebut. Ketika mereka masih hidup dan ketika mereka sudah meninggal dunia. Saya tadi mengatakan membalas budi berbakti kepada orang tua ketika mereka masih hidup relatif lebih mudah, walaupun bagi sebagian orang hal itu terasa sangat sulit, seperti cerita tragis yang tadi saya sampaikan. Seorang anak berani sama mamahnya yang sudah membesarkannya, selalu menyalahkan kegagalan dia, menyalahkan kesulitan hidup dia, itu dia timpakan kesalahannya pada mamahnya. Bahkan dia berkata waktu itu, kalau nggak salah begini loh, saya ada di bumi ini kan karena kalian, gitu. Nyebutnya aja kalian, gitu. Sampai mamanya nangis makanya, gitu. Kalau nggak ada kalian kan saya nggak ada di bumi ini. Nah, ini kan pandangan salah, kan? Ya, pandangan salah, kan? Itulah mengapa bagi sebagian orang berbakti kepada orang tua itu adalah satu hal yang sulit. Tetapi sesungguhnya berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal ini jauh lebih sulit. Karena mereka sudah tidak di depan kita. Kita tidak bisa melihat, ya. Kalau Anda nggak punya apinya, Anda nggak akan bisa melihat orang tua Anda yang sudah meninggal itu saat ini sedang apa, terlahir di mana, ya. Sehingga banyak orang melupakannya. Tugas yang kedua ini, di kelompok yang kedua. Buddha menasehati di Tirokyuda Sutta bahwa kita sebagai anak harus senantiasa mengingat pube kata manusarang, artinya ingat apa yang sudah dilakukan oleh orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Ada si me akasi me nyati mita sakaca me petanang da kinang daja pube kata manusarang. Kita harus mengingat bahwa orang tua kita ada sih sudah memberikan banyak hal kepada kita selama mereka masih hidup. Anda harus renungkan, Anda bisa seperti hari ini, itu sebagian besar itu karena jasa orang tua Anda. Dari hal yang sepele, menyekolahkan Anda, membelikan pakaian-pakaian Anda, mungkin mobil Anda, rumah Anda mungkin dibelikan orang tua Anda, ya.
Jadi Anda harus mengingat bahwa almarhum mendiang atau almarhumah itu dulu semasa masih hidup sudah banyak memberikan kenyamanan pada saya. Saya bisa seperti hari ini karena orang tua saya. Anda juga seperti itu kan? Kalau mereka tidak memberikan banyak hal kepada Anda tidak akan bisa seperti hari ini. Benar ya? Ya. Ada si Me, mereka sudah memberikan banyak hal kepada saya. Aga si Me, mereka sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat buat saya. Setuju kan? Orang tua kita itu udah banyak menolong kita. Saya itu ingat ya dulu, karena saya ini anak pertama, jadi orang tua saya, khususnya ibu saya itu sebenarnya nggak setuju kalau saya kuliah di luar kota gitu. Tapi saya bandel gitu. Tetap aja saya pengen nyoba-nyoba gitu. Saya pernah itu mendaftar, walaupun akhirnya saya batalkan di Universitas Negeri di Yogyakarta. Dan saya berangkat dari rumah itu kalau nggak salah jam 4 pagi dari Semarang, setir mobil berdua saja dengan ayah saya. Berduaan saja. Dia mengantar. Saya anak udah lulus SMA ini. Masih diantar sama orang tua saya, melakukan perjalanan berduaan, naik mobil dari Semarang ke Yogyakarta. Saya masih ingat itu. Dan bagaimana beliau benar-benar menemani saya keluar masuk universitas tersebut untuk menanyakan ini dan itu. Bahkan banyak hal dia mengantar. Tidak hanya itu, saya ingat ketika SMP juga dia mengantarkan saya. Mendaftar ke SMP, mendaftar ke SMA, dia selalu mengantar saya gitu. Orang tua Anda pasti juga begitu kan? Apapun, dalam bentuk apapun, mereka sudah melakukan banyak hal yang bermanfaat buat kita. Seperti yang saya tadi ceritakan, yang khusus yang saya alami, ya. Saya tahu, apalagi kalau di SMA saya itu ketika ujian masuk SMA itu melalui berbagai tahapan seleksi. Seleksi yang terakhir orang tua dipanggil oleh dewan guru di sana, di SMA saya, dan diwawancara. Jadi lihat, mereka udah banyak melakukan hal-hal yang baik, yang bermanfaat, yang akhirnya bisa membuat kita menjadi seperti ini. Ada Simeaka Simenya, Tikmita Sakaca. Mereka mendiang sudah pernah, either mereka menjadi nyati itu sanak famili kita, sanak saudara kita, atau juga bahkan mita, teman baik Anda yang sudah meninggal pun juga patut Anda kenang. Ya, untuk kemudian Anda juga membalas budi. Kemudian saudara-saudara ayah atau ibu dan seterusnya yang sudah meninggal. Ya, mereka sudah pernah menjadi ayah Anda, ibu Anda, mama Anda, saudara-saudara Anda, teman-teman Anda. Khususnya mungkin kalau cerita tentang saya, ya ayah saya sudah meninggal tahun 2011. Saya mengenang beliau sudah pernah menjadi ayah yang baik bagi saya, senantiasa melindungi saya, menekankan pentingnya menjaga, menjunjung tinggi kejujuran. Itu ayah saya. Orangnya sangat lurus, sangat jujur, ya. Dan juga pentingnya menjaga moralitas. Saya mendapat pendidikan tentang kejujuran, menegakkan kebenaran, menegakkan moralitas itu dari ayah saya. Sekarang beliau udah terlahir kembali, ya, sejak tahun 2011. Itu nasihat dari Buddha. Jadi Anda harus mengenang mereka yang sudah meninggal dunia seperti itu, ya. Kemudian apakah hanya mengenang saja? Tidak, ya. Dalam ajaran Buddha dikatakan bahwa bahkan ketika kita mengenang kebaikan orang-orang yang sudah meninggal seperti itu adalah satu blessing, satu termasuk manggala. Manggala itu blessing atau berkah. Arti dari manggala itu adalah pertanda yang baik. Jadi bahkan ketika Anda melakukan ingatan yang seperti itu saja, Anda mendapatkan berkah. Berkahnya berupa apa? Berkahnya karena dia menjadi pertanda baik, artinya menjadi pertanda akan munculnya hal-hal yang baik bagi Anda dan juga mungkin akan bisa menghilangkan hal-hal buruk yang bisa jadi akan menghampiri Anda,
ya. Nah, jadi itu adalah tugas pertama yang harus kita lakukan kepada orang tua ketika mereka sudah meninggal dunia, bahwa kita harus mengingat-ingatnya semua perbuatan baik yang sudah mereka lakukan, tapi tentu saja tidak berhenti di sana. Next step adalah petanang dakinang daja. Anda harus memberikan persembahan untuk peta. Peta itu sebenarnya bisa diartikan secara luas, tidak hanya berarti hantu kelaparan yang sering kita bicarakan, tetapi dalam arti yang luas. Peta itu artinya adalah almarhumah, almarhum, mendiang, orang yang sudah meninggal. Jadi kalau dalam konteks yang luas ini, peta itu juga bisa berarti pada makhluk yang sudah terlahir di alam dewa. Ya, karena artinya semata-mata adalah mendiang, almarhum, almarhumah. Tidak harus mereka yang ada di alam hantu kelaparan. Jadi di tahapan yang kedua ini kita harus memberikan persembahan untuk atau atas nama peta tadi, almarhum, mendiang. Ya. Nah, untuk itu kalau kita ingin membalas budi, berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kita harus mengikuti ajaran Buddha. Ya, kita harus mendengarkan, melaksanakan apa yang telah diajarkan oleh guru agung kita, yaitu melakukan pati dana. Dan ini tugas seumur hidup. Ya, pati itu kebajikan, dana itu adalah dana. Jadi dana kebajikan. Ya. Nah, caranya bagaimana minggu lalu saya sudah sampaikan. Ya, tapi biasanya secara tradisi itu biasanya kalau ada umat yang meminta melakukan patidana kepada saya selalu menyampaikan beberapa poin ketika saya membacakan paritanya. Jadi poin yang pertama adalah panggil nama dia. Renungkan, konsentrasikan di dalam batin Anda seolah-olah Anda melihat wajah beliau dan ucapkan, bisa di dalam hati, bisa juga diucapkan keluar dengan secara lirih. Panggil nama dia dengan harapan semoga mendiang bisa melihat kami keluarga saat ini sedang melakukan kebajikan, ya, dan sebentar lagi akan melakukan pelimpahan jasa. Semoga mendiang juga bisa mendengar apa yang sedang disampaikan oleh sangga, ya. Kemudian semoga juga mendiang bisa mengetahui aktivitas kami, dan semoga juga mendiang bisa turut bersukacita atas kebajikan yang kami lakukan dengan mengucapkan sadu. Itu komponen-komponen yang membuat pelimpahan jasa itu menjadi berhasil. Jadi mendiang harus hadir, melihat, mendengar, dan mengetahui aktivitas kita, dan juga bisa mengucapkan sadu. Tentu saja tidak harus sadu. Esensinya adalah sadu di dalam tradisi Buddhis itu kan ekspresi dari patanumodana, kan, apresiasi. Ya, patanumodana, pati anumodana, artinya bersuka cita atas kebajikan yang dilakukan oleh orang lain, khususnya anak-anaknya, begitu. Maka biasanya ekspresinya kalau Buddhis sadu, kalau non Buddhis juga ekspresinya bukan sadu, gitu. Ya, nah jadi itu yang diajarkan, lakukan pelimpahan jasa, dan ketika mendiang bisa melihat, mendengar, dan mengetahuinya, maka yang bersangkutan juga mendapatkan kebajikan. Karena patanumodana atau sadu, mengucapkan sadu, itu pun adalah kebajikan. Jadi ketika Anda melihat teman Anda melakukan kebajikan dan Anda mengucapkan sadu, maka Anda mendapatkan kebajikan, loh. Ya, asal Anda benar-benar menghayati kata-kata tersebut, bukan hanya menjadi kebiasaan aja begitu yang Anda tidak menghayatinya, gitu. Ketika Anda mengucapkan sadu, Anda benar-benar mengapresiasi perbuatan baik mereka lakukan, ya, dan dengan batin yang sukacita, bukan batin yang UPK, ya.
dan juga dengan penuh pemahaman atau penuh kebijaksanaan. Anda mengetahui bahwa ini adalah perbuatan baik dan kalau ini berbuah akan menghasilkan segala hal yang baik bagi si pelaku dan seterusnya dan seterusnya. Nah jadi kalau si mendiang, si peta tadi, ya, peta di sini seperti yang tadi saya katakan kan tidak harus hantu kelaparan kan, dalam konteks yang luas bisa jadi orang tua Anda udah terlahir di alam surga. Bante kalau udah terlahir di alam surga masih bisa mendapatkan manfaat dari pelimpahan jasa. Iya, iya. Kalau mereka melihat dewa itu begitu gerakan batin Anda itu bisa didengar, diketahui oleh mereka, para dewa, mereka langsung bisa melihat Anda, mendengar Anda, dan mengetahui Anda, meskipun jaraknya jauh sekali gitu. Ya, makanya kapan hari itu saya pernah mengatakan kan ada dukun katanya, tapi ini aneh-aneh lah gitu. Ibu-ibu dan keluarganya ke saya menemui saya karena menurut dukun A itu di rumahnya ada makhluk halus. Ya, dan untuk menghilangkan atau menghalau makhluk halusnya dia harus datang ke rumah gitu. Tapi dari ceritanya kok aneh gitu. Kemudian saya tanya, kebetulan si ibu ini sudah nggak punya suami, suaminya udah meninggal, masih muda, barusan saja meninggal dan punya anak satu. Mendengar ceritanya, saya tanya, ini dukunnya laki-laki? Iya Bante. Umurnya nggak jauh dengan Anda? Iya Bante. Udah kenal lama? Maka iya Bante. Udahlah nggak usah diurusin. Kayaknya dukunnya suka sama Anda ini. Ya karena logikanya kalau dia bisa melihat hantu, terus mengusirnya nggak harus datang ke rumah. Bisa bukan diusir lah ya, diajak ngomong baik-baik ya. Nggak harus datang ke rumah, dari jarak jauh bisa. Kalau memang benar-benar mereka bisa, ya si dukun itu yang. Makanya saya langsung curiga kan. Wah aneh-aneh ini. Nah kembali lagi, dewa bisa langsung melihat, mendengar, dan mengetahui aktivitas Anda yang sedang melakukan kebajikan dan pelimpahan jasa tersebut. Dan ketika dia bisa memberikan apresiasi dengan mengucap sadu tadi, maka dia sudah melakukan kebajikan. Jadi manfaatnya itu, kalau dewa mendapatkan pelimpahan jasa, dia sendiri melakukan kebajikan, ya, dan yang kedua adalah dia akan merasakan kedamaian dan kebahagiaan. Apa sih Bante signifikannya? Ya mungkin Anda sebagai manusia kadang mungkin memandang sebelah mata pentingnya mempunyai kualitas batin yang maha kusala, ya, karena Anda selama ini mungkin tidak pernah membedakannya dan sehingga akhirnya Anda menganggapnya itu adalah hal yang biasa saja. Ya, tetapi bagi Anda yang sudah mulai bisa membedakan bagaimana kualitas mahakusala cita, ya, maka Anda akan semakin bisa mengapresiasinya setiap kali mahakusala cita atau kesadaran batin yang baik itu muncul. Ya, karena kita baru saja melakukan pabaja, banyak peserta pabaja yang kemarin berkembang, mereka akan mulai bisa mengapresiasinya. Oh mahakusala ini kayak begini, benar-benar bebas dari kilesa, itu baru mahakusala cita. Ya karena kalau patanumodana itu hanya bisa dilakukan oleh mahakusala cita bagi yang sudah belajar abhidhamma kan. Ya apalagi itu kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran rupa wacara jana, maga, pala, udah pasti jauh lebih mulia, lebih luhur daripada mahakusala cita. Nah jadi memunculkan batin yang baik seperti itu ketika si dewa mengucapkan sadu, itu pun juga adalah satu kebajikan yang besar, ya. Dan tidak hanya itu, para sayadaw di Myanmar menyampaikan ketika dewa bisa mengucapkan sadu, maka ini menjadi awal dari kebahagiaan-kebahagiaan dia yang akan bermunculan satu persatu di masa depan. Nah, dalam konteks hantu kelaparan dikatakan kalau mereka bisa mendapatkan pelimpahan jasa seperti itu, ya amit-amit ya, mudah-mudahan orang tua kita nggak ada di sana, orang tua Anda nggak ada di sana ya, tapi siapa tahu ya.
dalam hal mendiang itu terlahir di hantu kelaparan, maka ketika Anda berdana jubah, mereka akan mendapatkan pakaian yang surgawi. Ketika Anda berdana minuman, mereka mendapatkan air minum surgawi. Ketika Anda mendanakan pelita, mereka mendapatkan pelita surgawi. Ketika Anda mendanakan dupa, mereka akan mendapatkan parfum wewangian surgawi. Dan puncaknya, kalau mereka bisa melakukan patanumodana dengan mengucap sadu, maka maha kusala cita peta tersebut, hantu kelaparan tersebut, akan mendorong dia untuk segera mengakhiri kelahirannya di alam hantu kelaparan dan membuat dia terlahir di alam yang bahagia. Karena ketika dia mengucap sadu, maka maha kusala citanya itu menjadi karma suportif bagi si hantu kelaparan tadi yang mendukung matangnya buah karma baik yang peta atau hantu kelaparan tadi sudah lakukan di masa lalu, sehingga akhirnya berbuah dengan menghasilkan kelahiran kembali di alam yang baik, bisa terlahir di alam manusia ataupun di alam surga. Ya, jadi demikian manfaat bakti kita yang kita lakukan kepada orang tua kita yang sudah almarhum. Mereka bisa mendapatkan banyak kebahagiaan dan bahkan bisa menolong mereka seandainya mereka saat ini masih berada di alam hantu kelaparan yang membutuhkan bantuan Anda. Ya, demikian. Tidak hanya itu, satu poin yang terakhir. Maha kusala cita atau batin yang baik yang muncul ketika dia mengucapkan sadu bahkan juga bisa menjadi kondisi penopang yang sangat kuat buat pencapaian maga, palak, dan nibbana dari mendiang almarhumah orang tua kita. Jadi bukankah ini adalah satu hal yang mulia yang kita lakukan untuk orang tua kita? Jadi itulah mengapa sebagai Buddhis senantiasalah berbakti kepada orang tua, ya, baik ketika mereka masih hidup ataupun juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Dan bakti kepada orang tua ini adalah kewajiban kita seumur hidup kita. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi anak yang berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Sehingga akhirnya kita bisa menopang mereka untuk bertemu dharma, bertemu guru yang bisa membimbing mereka untuk bisa keluar dari samsara atau siklus kelahiran dan kematian yang penuh dengan penderitaan ini. Terima kasih.